Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, inilah tausiah kuliah subuh hari ke-11 oleh Ustadz Ishaq Abdul Aziz di Masjid Al-Islah Tunjung Muli, Kecamatan Karangmongcol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, kaum muslimin, kaum muslimah, silakan untuk mengikuti kegiatan ini dan kami berharap untuk segera subscribe, like, komen, dan share. Selamat mengikuti kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-qadimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Sedherek kula ingkang kula sesani Allah. Sedherek kula sinten tidak sesuatu yang bisa memuliakan kita, bukan harta dan bukan tahta, tetapi adalah takwa. Bukankah takwa itu suatu pembekalan yang akan membawa bahagia dunia akhirat? Takwa adalah akan membawa kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan pribadi kita masing-masing menjadi orang yang takwa, orang yang takwa. Bagaimana langkah-langkah kita untuk menjadi orang yang takwa? Yang pertama adalah cinta Tuhan. Apa wujudnya mencintai Tuhan? Adalah mengkaji baik berupa bacaannya, terjemahannya, isinya, dan pemahamannya. Saudaraku yang saya muliakan, pagi ini yang akan saya berikan adalah tahanlah kemarahan kita supaya menahan kemarahan yang bergejolak di hati kita masing-masing. Karena dengan kita membiarkan marah terhadap hati kita, maka sebenarnya kita akan buat sengsara kepada badan kita masing-masing. Oleh karena itu, pada subuh ini kami bersama tahanlah kemarahan. Tema yang kami sampaikan pada subuh ini adalah tahanlah kemarahan. Anda bisa baca nanti surat Al-Imran ayat 134. Surat Al-Imran surat nomor 3. Ayatnya nomor 134. Di sana akan disebutkan tahanlah kemarahan, karena marah adalah bencana untuk pribadi kita masing-masing. Amat sangat kita perhatikan judul ini, marah adalah membahayakan kita. Pada kesempatan lembar yang tadi ada kami sadar dalam metode ruqyah syar'iyyah, gimana kami membuat pendidikan ruqyah syar'iyyah tingkat nasional pada beberapa tahun yang lalu di Jakarta, dan peserta pada saat itu hanya 51 se-Indonesia. Alhamdulillah saya berbakti dengan dipanggil untuk mengikuti
Rukyah Syariah se-Indonesia. Tepatnya di masjid yang ditunggu oleh ulama muda Arifin Bid'ah. Saya mendapat juga banyak kitab yang diberikan oleh beliau kepada saya di rumah beliau. Kebetulan pada judul hari ini adalah Tahanlah Kemarahan. Ini ada suatu brosur yang saya tulis berdasarkan kitab yang kami baca. Anda sakit, mestinya saya iya ingin bercakap marah. Iya saja. Apa penyebabnya? Marah. Mengapa sakit? Karena pemarah. Dan penyakit-penyakit yang timbul karena marah ada bisa dibaca 1 sampai 4. Pengaruhnya juga ada 1 sampai 3. Penanggulangannya juga ada 1 sampai 9. Dan dicontohkan pada suatu ayat yang pada surat ayat 41 sampai 42. Kiranya mari kita perhatikan surat Shad ayat 41 dan 42. Jamaah yang saya muliakan, mari kita mulai mengkaji tahanlah kemarahan pada diri kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran ayat 134 yang artinya alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menginfakkan fisaroi di kala waktu dan di kala waktu sempit, wal-qadimina al-ghayza, dan orang-orang yang menahan kemarahan. Ulangi, wal-qadimina al-ghayza, dan orang-orang yang menahan kemarahan. Wal-afina 'anil nas, dan juga mau memberi maaf kepada manusia. Salah apa saja, baik sedikit maupun besar, wal-afina 'anil nas, mereka senantiasa suka dan cinta memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa yang menjadi muhsinin? Yaitu orang yang mau berinfak, orang yang bisa menahan marah, orang mau memaafi dari kekeliruan manusia. Dan itu diberi predikat orang muhsin. Orang yang memperhatikan namanya muhsinin. Ada muhsinun atau muhsinin. Ada sisi muhsin. Ibadah anak kiai muhsin. Muhsin orang satu. Orang dua muhsinani. Orang banyak muhsinuna atau muhsinin. Ini kata muda teman harus bangkit mengkaji Al-Quran dengan metode tahu lakunya
tahu soalnya, tahu pengertian bahasa dan tahu kebenaran. Agar bisa menerjemahkan. Mari kita ikuti ayat yang disebut pada surat Ali Imran 130. Alladzina yunfiquna, itu orang-orang yang suka memberikan infaknya fisaroi, jika waktu sarok. Waktu sarok adalah waktu yang dalam sesuatu laham, adi woger, adi duwe sarok. Wadharoi, maupun di waktu sepi, adi orang anak utawa adi anak sedikit, wadharoi. Juga wal-qawimina wal-ghaiz, orang-orang itu bisa menahan kemarahan. Wal-afina an-nas, dan orang itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang ini diberikan suatu jabatan oleh Allah, namanya muhsin. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan mau berinfak, juga bisa menahan marah, juga mengampuni manusia, itu disebut muhsin. Antara muhsinani, antara muhsinin. Anda nanti bisa berhargai yang paham pada surat Al-Imran ayat 130. Dalam subuh yang kami kemanfaatannya sama-sama bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tentang kesabaran itu, tentang orang yang bisa menahan kemarahan, sehingga Allah memberi predikat muhsin. Wallahu dan Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang muhsin. Siapa tadi? Yaitu orang yang bisa menahan kemarahan dan juga bermaaf kepada yang lain dengan sesungguhnya, dengan ikhlas. Itu diberi predikat oleh Allah yuhibbul muhsinin, dicintai oleh Allah, atau Allah mencintai kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ramadan ini juga sebagai bulan Ramadan, bulan pembakaran karat-karat kebencian, karat-karat setan. Namanya Ramadan membakar. Agar tukang pandai masih disepuh jorong. Orang Islam senantiasa mentaati aturan yang ada dalam bulan Ramadan. Istimewanya adalah siyam, puasa. Kita paham secara lahiriah, jika orang puasa kuwe, orang makan, orang minum, sawise sahur tok, bersahur menghadap menahan diri, menanti ketemu maghrib belum berbuka. Berarti kita itu dididik oleh Allah supaya darah kita itu tidak terkontaminasi dengan bujuk rayu syaitan yang sangat licik. Jadi di Ramadan ini tidak. Allah mereka predikat orang-orang ini dikatakan muhsin. Maka marilah kita belajar menjadi orang muhsin, orang yang berbuat yang baik. Sedikit di dalam ini maupun pada bidang yang menahan kemarahan, maka saya ambil marah itu apa. Kemarin waktu jamaah yaitu bareng
di sini banyak mendekati saya. Apa mulai yang mendekati sehingga anak itu juga Bapak sudah usia sekian sehingga beliau apa hasilnya? Ya entah apa tapi tidak tahu saya. Beliau dia beli brosur. Mereka yang beli brosur 30 lembar. Lalu dibagi dari kabupaten. Brosur ini yaitu Anda sakit, Bapak demi benar dan di mana-mana mungkin saya berikan metode ini. Anda sakit atau penyebabnya marah. Mari baca dan dengarkan penyakit-penyakit yang timbul karena marah. Luka labu, rasa panas dan radang usus, diabetes atau penyakit gula, cemas, rasa pusing kepala, tersendat-sendat, pembuluh darah, terrosis, tersendatnya pembuluh darah pada otak, lumpuh yang mendadak, penyakit dalam hati, kejang jantung, terjadinya semua keburukan, mandul, menstruasi tidak teratur, kata Rasul dari ulah nadi dan hentakan setan. Hadis mengapa? Karena ulah nadi dan hentakan setan. Penyakit pada alat pencernaan, urat dan jantung. Apa pengaruhnya? Pengaruh yang mana? Satu, penyakit pada otak. Angger wong cengeng ya pakai berdina otak bendong ya apa otak ini penyakit pada otak. Yang kedua paling parah adalah was-was, cemas, sedih yang tidak beralasan. Nah, sesederhana apa ya? Duitnya tanah pakai sehat pada mas sedih, yaitu alasannya nggak ngerti. Jebulannya sebab mana? Was-was pada pikiran, was-was pada perasaan. Ini pengaruhnya adalah bagaimana awalnya cara mengatasinya sesuai dengan penataan kita nasional juga di sana diberikan suatu bidang penanggulangan was-was adalah banyak aktivitas. Jadi bocah uang aja sering nganggur. Saya mau bilang, bocah Indonesia ekor atau jembatan, begitu dinyanyi kemasan. Ada keluarga orang bocah dalam situasi pendidikan pertama mungkin sekolah bal-balan dan sebagainya, dia sedang berlatih aktivitas. Meski dari dalam berkegiatan sing kudu dilakoni, intinya kudu dadi wong sing malas. Dan di situ banyak masalah. Kemudian tinggalkan kemalasan itu. Setelah banyak aktivitas mesti jadi orang malas. Jadi tinggalkanlah kemalasan. Yang ketiga, silaturahmi. Silaturahmi sebulannya dominator sing penting jadi wong sing sehat. Jadi agar ada wong silaturahmi manggone panjenengan itu kabeh diterima dengan baik. Dan orang silaturahmi itu mau banyak. Yang pertama, memutuskan melakukan berjalan itu juga membawa kesehatan. Dan jadi anak kalau desa
matanya membawa vitamin, huruf apa, huruf sedulur sama dan sebagainya. Kakinya jadi termasuk gerakan yang langsung untuk menggerakkan demikiannya dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang aktivitas. Tanggalkan kemalasan, ya orang jadi osing malas, apa, itu juga menjadi penyakit. Silaturahmi di samping badannya bergerak, juga ilmunya kalah. Meski hanya datang ketemu sudah sangat kemudian. Gauli orang soleh, sering datang ke rumah orang soleh, ini sebuah vitamin. Saya banyak pengalaman datang kepada orang soleh yang dianggap penting saya datang. Jebule banyak nasihat, banyak hal-hal yang diberikan ilmunya kepada saya. Antara lain orang silaturahmi ini banyak sekali. Orang pun sebelum sahabatnya apa, tapi juga dari kata demi kata membawa ilmu yang benar. Ini silaturahmi. Cuma juga oleh orang soleh. Terus lagi nomor 5, mandi dengan air dingin untuk mengaktifkan darah. Mandi dengan air dingin untuk mengaktifkan darah. Alhamdulillah, panjenengan sing sedek adus macam asal apa dipanas ya janganlah bagus sing bagus adus banyu adem. Nanti saya coba pada seorang rasul. Yang keenam, olahraga atau apapun bentuknya olahraga adalah pembina kesehatan. Safar termasuk, malah indahnya safar dengan semua bergerak. Sikil berlaku, orang bergerak, makanan perlu, darah bergerak, mau ketemu di kanan-kanan, sangat senang hati, banyak pengalaman untuk nasihat dan sebagainya. Ini orang yang juga silaturahmi, kemudian semangat optimis, senyum terhadap sesama muslim. Maksudnya jadi wong sing jaminan, hubungan, udah wong sing berkanda bukan, yang sudah rela segera takdir Allah atas dirinya. Nyawa ya takdir, karena usaha. Lah dua bisa kerja takdir, usaha perlu belajar. Tanpa jago belajar, dia jadi anak perlu uang yang baik untuk dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu kalau mau dibaca atau tidak yang topik untuk kenangan pribadi sendiri. Ada sapi penyebabnya adalah marah. Jadi kita yakini bahwa itu adalah pengobatan secara rasul untuk menyehatkan badan kita sendiri agar kita jadi orang yang sehat. Ibu bapak yang saya muliakan, saya akan bacakan yang kedua dengan mandi dengan air dingin. Anda buka nanti pada surat Syur ayat 41 ayat 42. Kajian kali ini temanya pada surat Syur ayat 41 42. Ibu bapak saya cukup catat surat Syur ayat 41 dan ayat 42. Saya bacakan di sini ayat yang 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu ma kana ayyub illa rabbahu
Anni masanya syaitan binusbihu wa alab Urkud birikika Ada mutasalun baridu wa syarab. Ayat ini menceritakan perihal Nabi Ayub. Kata sebab beliau Nabi Sistem Nabi Walaupun kajilah ini musibah mikir walaupun kajian majana kepada hamba kami Allah Ayub yang namanya Nabi Ayub. Inna rabbahu tatkala Nabi Ayub mengadukan kepada Tuhannya. Nah, jakul manggil kami di sini para sakit mengadu kepada Allah. Bagaimana pengaduannya? Anni masanya syaitan diubil, anni masanya syaitan binusbihu wal'alab. Nabi Ayub mengadu kepada Allah, Inna jika Nabi Ayub memanggil tegese matur marang Allah. Pilih maturan bagaimana panggungnya? Nanti masalah syaitan, aku ini dihancurkan oleh syaitan. Ini siwala dengan penyakit dan siksaan. Ya Nabi Ayub sakitnya berapa tahun itu? Sakit terus. Allah berikan untuk dirikan bentakan kakimu wahai Ayub. Konbejo sikile konbejo bumi. Jadi dibentakan kejauh orang lupa ambil bejo, ambil bapak lima di samping kanan kiri ambil bejo lagi isor kejauh besar. Urut pun diberikan bentakan kakimu. Soalnya dibentak metukannya. Caranya terus bagiannya hancur ular ini. Setelah ini keluar, ada mutasalun baridu wa syarab. Ini air untuk mandi, airnya untuk mandi dan untuk minum. Ada mutasalun baridu. Ini air dingin untuk mandi, wa syarab dan untuk minum. Ini Nabi Ayub. Setelah itu sembuh. Nabi Ayub yang satunya berapa tahun sembuh. Setelah sembuh, Nabi Ayub pernah berkata yang tidak menyenangkan kepada istrinya. Mengapa? Akhilah Allah tiba ujungnya kulenikan pada anti oleh ekonomi dan pekerjaan yang untuk bisa memelihara sang suami. Ninggal rumah, boleh, terus belanja mewah dilarang, pikiran nah apa kita ketika baik orang itu bocor orang itu pada suatu saat keluar bicara engkau amal kemarin tak berdongi insatus diciduk engkau amal kemarin tak berdongi insatus. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mutasalun ya banyak adem obat minum tarik gawe aduh wis ini selesai adus badan minum badan penyakit jadi mati. Itu bapak jajan ambil atau jadi badan cuma apa tidak mati. Tidak mati para koksi ya. Nah, cuma mati satu sekolah atau badan. Tapi Al-Quran berbicara ada mutasi itu banyak banyak terus banyak
Dan maksud mereka berarti dengan baik, sehat. Ini adalah pembagian yang ditujukan oleh Allah SWT kepada Nabi dan untuk kita. Setelah sembuh, kemudian Nabi Ayub mendikat atau berdomi mbak masyarakat menjilid atur kata ya Allah, gimana ya saya sudah mengatakan mau menjilid istri saya 100 kali, gimana saya nyatanya bojone itu berdomi 100 ya lagi semari lagi berdomi lagi darah dari seluruh Allah masih tidak macamnya. Nah Ayub diberikan supaya duduk di sukat seluruh di seluruhnya sukat kayak duduk 100 iji terus dibuka saya kontestan. Nah jadi ibaratnya disabut nganggo kumpulan suket 100 iji mari bojone. Paham? Jawab. Kok ada satu nganggo suket 100 guyur apa nangis? Guyur apa nangis? Inilah Allah Maha Kasih kepada hamba-Nya yang senantiasa sabar. Dicoba begitu sabar, penyakit yang aneh, tetapi Allah Maha Murah Masih Hati memberi obat dengan begitu ringan, tapi itu ada nilai kesabaran. Ini dulu bisa pada kesempatan insya Allah, dan ini adalah metode yang untuk sehat dengan pribadinya, sehat untuk mengobati pribadi. Ya insya Allah mentakdirkan kita menjadi sehat. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah ma'alaika wa ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arina haqqo warzuqna bilana wa arina batilana warzuqna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, demikianlah tadi kuliah subuh yang dilaksanakan di Masjid Al-Islah, Desa Tunjung Buli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, oleh Ustadz Ishaq Abdul Aziz. Silakan Bapak Ibu untuk berkenan, subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.